Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Fatimah Zahra dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7 Institut Agama Islam Fakih Asy'ari Kediri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode-metode tafsir yang masuk dalam kajian Ulumul Quran. Maka akan kita bahas di dalamnya seperti pengertian, contoh, dan praktek dari metode tafsir secara global agar kita bisa memahaminya dengan mudah. Yuk langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Yang pertama, tafsir itu apa sih? Jadi, tafsir adalah penjelasan tentang maksud-maksud Allah dalam firman-Nya sesuai dengan kemampuan manusia. Penjelasan di sini memuat arti bahwa ada sesuatu yang akan dihidangkan sebagai suatu penjelasan. Ada juga kata kemampuan manusia, ialah keanekaragaman penjelasan dengan berbagai cara yang dianut oleh banyak mufasir yang ada. Harus diketahui dulu bahwasannya metode-metode tafsir yang ada saat ini memiliki keistimewaan serta kelemahannya masing-masing. Lalu, metode tafsir itu apa saja sih? Jadi, metode tafsir itu ada 4. Yang pertama yaitu metode tafsir tahlili atau metode tafsir analisis. Yang kedua ada metode tafsir ijmali atau metode dengan menafsirkan secara global. Kemudian ada metode tafsir muqarron yaitu dengan membandingkan. Yang keempat ada metode tafsir maudhu'i atau metode tematik dengan mengambil suatu tema yang akan dibahas. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas dalam slide-slide yang selanjutnya. Memasuki poin yang pertama yaitu metode tafsir tahlili atau analisis. Metode ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasirnya yang dihidangkannya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf. Biasanya yang dihidangkan itu mencakup pengertian umum kosakata ayat, kemudian munasabah atau hubungan ayat, kemudian asbabun nuzul, dan makna global ayat, serta hukum yang dapat ditarik, dan tidak jarang menghidangkan aneka pendapat ulama mazhab. Selanjutnya, kita memasuki contoh penafsiran dari metode tafsir tahlili. Maka dalam kesempatan kali ini kami mengambil contoh dari surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Dalam ayat ini, paling tidak sang mufasir tahlili akan menjelaskan 3 persoalan pokok, yaitu tentang khamr atau minuman keras, kemudian maisir atau perjudian, dan makna afu dalam persoalan nikah. Penafsir tahlili bagaikan menyajikan hidangan dalam bentuk prasmanan. Para tamu dipersilahkan memilih apa saja yang dikehendakinya dari aneka hidangan tersebut, mengambil sedikit atau banyak, tetapi
Diduga keras ada sesuatu yang masih dibutuhkan tamu, tetapi tidak terhidang di sana. Inilah yang menjadi sisi kelemahan dari metode tafsir tahlili. Dari ayat sebelumnya, walaupun demikian, penjelasannya ternyata belum tuntas, karena ternyata ada ayat-ayat lain yang berbicara tentang persoalan yang sama, yaitu tentang khomer, kemudian ada maisir, dan nyaris tidak disinggung dalam penafsiran tadi. Seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90, yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Memang harus diakui bahwa sang fasir dapat menghidangkan secara tuntas makna ayat yang ditafsirkannya secara berdiri sendiri. Tetapi beliau tidak menghidangkan secara tuntas petunjuk Al-Quran menyangkut keseluruhan uraian di kitab suci itu yang berkaitan dengan persoalan yang dibahasnya. Sehingga bisa dinilai uraiannya melebar. Sehingga hidangan yang bisa jadi sebagian di antaranya tidak diperlukan oleh pembacanya. Poin selanjutnya yaitu metode tafsir ijmali atau global. Sesuai dengan namanya, ijmali atau berarti global. Metode ini hanya menguraikan makna-makna umum yang ditafsirkan. Namun sang penafsir diharapkan dapat menghidangkan makna-makna dalam bingkai suasana Qur'ani. Dengan begitu, tafsir ijmali tidak perlu repot-repot menyinggung asbabun nuzul atau munasabah ayat, apalagi makna-makna kosakata dan segi-segi keindahan bahasa Al-Quran, tetapi langsung pada kandungan ayat secara umum atau ijmali, yaitu dengan hukum dan hikmah yang dapat ditarik dari penafsiran ijmali. Berbeda dengan penafsiran metode tafsir tahlili. Metode tafsir ini bagaikan menyuguhkan buah segar yang sudah dikupas, kemudian dibuang bijinya dan telah diiris-iris sehingga siap untuk disantap oleh para penikmatnya. Kemudian contoh penerapan metode ini antara lain dalam kitab Tafsir karya Abdurrahman As-Sa'di, kemudian Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, yang berupa uraian singkat yang dihidangkan oleh Ahmad Mustafa Al-Marogi, kemudian Tafsir Al-Quranul Karim karya Ustadz Muhammad Farid Wajid Islamiyah, Tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahali, Shafahul Bayan lil Ma'anil Quran karya Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Kemudian metode tafsir muqarron atau perbandingan. Hubungan metode ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berbeda redaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas seperti membicarakan hal yang sama. Kemudian ayat yang berbeda kandungan informasinya dengan hadis Nabi. Kemudian ada perbedaan pendapat ulama menyangkut penafsiran ayat yang sama. Dengan kata lain, dalam penerapannya metode tafsir muqarron atau perbandingan ialah dengan membandingkan ayat Al-Quran yang berbeda redaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas seperti menjelaskan hal yang sama.
Kemudian contoh penafsiran metode mukorron. Kami mengambil perbandingan antara ayat dengan hadis dalam surat Al-A'raf ayat 17 yang berbunyi Summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktarahum syakirin. Kemudian kami bandingkan dengan hadis Nabi, sebuah doa yang sering dipanjatkan Nabi yang menyebut 6 arah. Sedangkan dalam ayat di atas hanya menyebut 4 arah. Hadis tersebut berbunyi, Allahumma fatni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika min an ubtala min tahti. Sementara ulama menyatakan bahwa ayat Al-A'raf itu sebenarnya mencakup juga keempat arah. Sebagaimana bunyi doa Rasul, hanya ayat itu mengisyaratkan bahwa kedua arah yang tidak disebut adalah dua arah yang dapat menjadi tempat aman bagi yang berlindung di sana, yakni siapa yang mengarah ke atas, memohon perlindungannya, atau siapa yang sujud, merendahkan diri kepada Allah, maka dia akan memperoleh perlindungan dan terbebaskan dari rayuan setan. Poin yang terakhir yaitu metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Metode ini adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan pada satu tema tertentu yang akan dibahas, lalu dengan mencari pandangan Al-Quran tentang tema tersebut, dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakan tentang tema tersebut. Tafsir maudhu'i mengambil bentuknya sudah lama melalui Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi. Ini dia contoh penafsiran metode maudhu'i. Seperti ketika Rasulullah SAW menjelaskan arti kata zulm dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 dengan Quran surat Luqman ayat 3. Dalam surat Al-An'am berbunyi, Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam ayat selanjutnya dalam Quran Luqman ayat 3, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya zulm yang dimaksud adalah syirik. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang berarti sesungguhnya syirik adalah zulm atau penganiayaan yang besar. Sekian sejumlah metode-metode tafsir yang terdapat dalam kajian Ulumul Quran yang dikenal selama ini. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam Ulumul Quran terdapat metode-metode tafsir, yaitu metode tafsir tahlili atau analisis, kemudian metode tafsir ijmali atau global, lalu metode tafsir muqarron atau perbandingan, dan yang terakhir ada metode tafsir maudhu'i atau tematik. Alhamdulillah selesai sudah presentasi saya kali ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini bisa menjadi manfaat yang barokah bagi setiap pihak. Terima kasih atas segala perhatian dari banyak pihak dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami mengambil referensi dari banyak tempat. Yang pertama dari artikel tentang metode-metode tafsir, kemudian artikel tentang metode tafsir ijmali, kemudian artikel tentang kitab tafsir ijmali,
lalu artikel tentang kitab tafsir tahlili, artikel tentang kitab tafsir Muqarron, dan ada juga dari buku Kaidah Tafsir karya Muhammad Quraish Shihab, dan yang terakhir dari Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.